otomatis data-data itu kan tidak bisa dipalsukan. Siap. Siapa yang tanda tangan? Kan begitu arahnya. Iya. Ya. Anggap kalau kadis sekarang tanda tangan hal yang tidak mungkin kan, berarti harus kadis yang lama. Seandainya dari SK-nya itu. SK-nya dari kepala dinas. Siap. Begitupun bupati kan tidak mungkin bisa ditandatangan oleh bupati ini. Harus bupati yang Baru, lama. Ini iya, kan iya. akan ketahuan di situ. Siap. Nah, yang penting kami dapat info siapa nama itu. Nah, sehingga kami bisa cross check. Kalau memang ada pemalsuan kami akan keluarkan. Kan intinya di situ. Karena memalsukan itu penipuan yang sangat tidak diakui. Ya. Itu termasuk bagi saya sih kriminal ya. Kalau mengarah ke sana. Ini bagaimana ini? Untuk direkrut ulang untuk di tahun 2022 ini berarti data-data itu diperlihatkan dulu di pimpinan daerah. Nah, saya memang baru-baru kemarin rapat meminta pengalaman kerja semuanya. Siap. Ya, mulai TNT-nya sampai dengan akhir ini. Nah, TNT berarti kan SK awalnya yang kita minta, tidak harus semua SK. Ya. Kalau kita meriksa semua SK kan butuh waktu lama. Ya. Jadi SK awalnya TNT-nya. Ya. Ya paling tidak ada itu. Kan begitu. Ya. TNT dan terakhir. Ya. Jadi SK awalnya tahun berapa, SK terakhirnya tahun berapa. Ini akan kelihatan. Siap. Ya. Nah, kalau kita dari situ saya yakin ya paling tidak kebenarannya itu ya hampir 90 lah, walaupun nggak 100 ya. Walaupun memang ada juga orang keluar di tengah masuk lagi. Ya, ada saja yang hal seperti itu. Ya, maaf ini tadi. Sejenis ya, ada yang membawa nama pimpinan daerah. Dia ini meminta anggaran kepada honorer atau yang punya SK Honda bahwa dia ini bisa diakui untuk mendapatkan SK resmi secara di Kabupaten Dompunya. Kalau kaitan dengan pimpinan, apalagi membawa nama bupati dan wakil bupati, ya, kami tidak ada sama sekali. Jangankan namanya SK Honda, untuk penempatan eselon 2 aja kami sesen pun tidak pernah minta. Ya. Apalagi yang kaitan dengan Honda yang tidak pernah dapat uang apapun ya. Tidak pernah mendapat gaji, tidak pernah mendapat ini, kalaupun dapat honor hanya berapa ratus. Ya kepala dinas saja yang ngomong udah jelas pendapatan tunjangannya, kami tidak pernah meminta sesen pun dalam penyusunan terutama kaitan dengan mutasi kemarin. Itu sanksinya seandainya itu yang mendapatkan pungli di lapangan itu untuk memberikan SK kepada masyarakat yang membutuhkan sejenis honorer itu, Ajit. Kami akan proses sesuai dengan aturan. Iya. Nah, aturannya nanti kita akan rapatkan tim. Tentunya tidak bisa saya sendiri. Ya. Tidak bisa mungkin bupati sendiri. Walaupun semua keputusan itu ada di bupati. Tapi kita harus mengkaji secara teknisnya. Himbauan Ajit terkait ini untuk membebaskan pungli di Kabupaten Dompu ini. Ya. Kalau saya memang harap semua ASN ataupun dari tim dari siapapun juga jangan sampai ada terjadi pungli lebih-lebih yang membawa nama bupati maupun wakil bupati ya. Maupun tim ya. Termasuk tim dalam hal ini membawa nama bupati dan wakil bupati ya, meminta sesuatu imbalan untuk menempatkan orang-orang tertentu. Nah, kami akan memproses ini ya. Kami akan memproses. Nah, kaitan dengan hukuman apa nantinya itu yang kita akan melakukan rapat dengan tim teknis. Tim teknis ini otomatis ya ada sekda, ada asisten gitu. Nah, ini yang kami lakukan bukan dari orang luar ya, dari orang dalam ini. Sehingga bagaimana bentuk korupsi, bentuk pungutan liar secara apapun di Dompu ini harus hilang. Nah, kami sudah memberi contoh bahwa kami tidak melakukan
permintaan apapun kaitan dengan masalah mutasi, apalagi yang kaitan dengan hanya SK Honda. Itu udah sangat jelas bagi kami. Yang terakhir Tajib terkait statement Pak Kadis untuk anggaran yang dibayarkan 300 gaji dari honorer ya. Jadi, katanya akan dibebankan pada anggaran APBD 2 dengan nominal Rp300.000 per orang sebanyak 700 orang terhitung dari Juni sampai Desember 2021. Apakah pertanyaannya untuk pembayarannya ini Desember ya, Haji? Yang dari Juni sampai Tahun berapa dulu? 2021. Tahun 2021. Iya. Jadi terhitung mulai Juni sampai Desember. Ini kan di publik ini Haji, pernyataan Pak Kadis bahwa akan dikeluarkan, akan dibayarkan setelah pengumuman dari SK ini. Tapi sampai sekarang belum ada pembayaran Haji. Jadi publik juga itu menanyakan kapan dibayarkan yang terhitung Juni sampai Desember ini. Ya, kalau memang uang sudah tersedia otomatis akan segera dibayarkan. Iya, ya, sampai dengan Desember itu. Tapi untuk selanjutnya kan gitu. Ya, kami ini berusaha memperbaiki semuanya. Bisa saja SK yang sudah keluar ini pun kami akan evaluasi kembali ke semuanya. Karena nanti semua tidak ada istilah SK Honda, tidak ada istilah SK Kadis. Yang ada itu yang kita rencanakan itu tenaga kontrak, jadi melalui perjanjian kerja. Oh iya, melalui perjanjian kerja. Jadi hanya umurnya 1 tahun, yang mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya otomatis kalau udah itu bebas kita mau perpanjang apa gimana nanti tergantung dari kemampuan daerah ataupun kebutuhan sesuai anggaran. Jadi dengan dana ini. Jadi akan berlangsung tahun berapa? Ya kita berusaha di tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan bisa karena kita bagaimana caranya kita memperbaiki, ya, memperbaiki semuanya. Memang yang selama ini kan ada SK kepala sekolah, ada SK kepala dinas, ada SK bupati. Siap. Pada tahun 2021 memang kami tidak bisa mengevaluasi semuanya. Karena apa? Pada tahun 2021 kita dilantik 26, otomatis efektif kita bekerja boleh dibilang pada bulan Maret. Ya. Iya, Maret. Boleh dibilang seperti itu. Nah, sementara orang udah menuntut kaitan dengan gaji. Nah, kita melakukan evaluasi kan membutuhkan waktu. Ya. 1-2 minggu aja nggak cukup. Iya. Jadi membutuhkan waktu lama. Nah, sehingga sekarang saya kemarin meminta kepada semua OPD, kebetulan kita rapat kaitan dengan PAD, ya sekalian saya meminta semua OPD meminta data-datanya. Ya itulah, mulai si A ini mulai tahun berapa, jadi SK pertama dengan SK terakhir. Siap. Ya, Data seperti itu.